Jangan Kak Friska, jangan. Halo guys, welcome back to Kavita bersama aku Cecil. Gimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar ya. Kali ini aku akan membicarakan sebuah cerita misteri berjudul Diganggu Setan, diganggu kuntilanak di asrama. Cerita misteri ini dilansir dari kanal YouTuber Nesye Juk. Asrama di sekolah sangat sering dikait-kaitkan dengan kejadian horor dan misteri yang menghias kegiatan di sana. Tak jarang beredar cerita horor mengenai penghuni asrama, mulai dari kuntilanak hingga hantu lainnya. Begitu banyak ruang atau kamar di asrama dan sekolah yang tidak dapat diekspor setiap hari. Namun, dari banyaknya ruang tersebut selalu saja menimpa misteri di setiap ruang di dalamnya. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, asrama adalah bangunan tempat tinggal kelompok orang untuk sementara waktu. Biasanya asrama terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama. Selain kehangatan dan keceriaan yang menghiasi hari-hari para penghuninya, kisah horor merupakan bumbu pelengkap yang sering terdengar sebagai bagian dari kehidupan di asrama. Sebelum kita lanjut membaca cerita misteri diganggu kuntilanak di asrama, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Seorang siswa penghuni asrama bercerita tentang kisah horornya ketika tinggal di asrama. Seorang siswa laki-laki bernama Giano tinggal di asrama 2009 silam. Kehidupan asrama sangatlah sibuk dan memiliki jadwal yang cukup padat. Setiap harinya, para siswa diberikan jadwal dan rutinitas yang harus dijalani oleh para siswa. Di asrama yang ditinggali oleh Giano, penjaga asrama akan membangunkan siswa dengan cara membunyikan lonceng. Ketika terlalu sibuk dan padatnya jadwal di asrama, suatu hari Giano tidak mendengar lonceng tersebut. Ia tertidur cukup puas dan agak sulit untuk dibangunkan. Kemudian penjaga asrama membangunkannya dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air hingga bantal yang dipakai basah terkena air. Singkat cerita, kegiatan pada hari itu setelah usai pagi tadi, Giano menjemur bantalnya yang basah, berharap segera kering bisa memakai bantalnya ketika malam tiba. Karena terkena air yang disiramkannya oleh penjaga asrama, ternyata bantal yang digunakan Giano itu pun masih basah. Alhasil, Giano tidak dapat menggunakan bantalnya. Giano saat itu berencana untuk meminjam bantal temannya sekamarnya yang tidak dipakai. Rio yang merupakan teman sekamar Giano saat itu melihat Rio memiliki dua bantal. Salah satu bantal dipakai untuk tidur dan satu lagi disimpan begitu saja di atas kasur. Karena Giano merasa sudah dekat dengan Rio, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Rio, Giano langsung mengambil bantalnya lalu pergi tidur. Tidak menunggu lama, Giano pun tertidur. Ketika tidur memakai bantal yang diambil dari kasur Rio, Giano pada saat itu bermimpi didatangi oleh dua teman perempuannya di asrama tersebut. Untuk mudahnya jalannya cerita, disebut saja Keisha dan Tasya. Di dalam mimpi itu, salah satu teman Giano menangis dan melihat ke arah atap. Keisha dan Tasya, teman Giano yang ada di dalam mimpi itu berkata, "Jangan Kak Friska, jangan.
sembari melihat ke atas atap. Tiba-tiba mimpinya terhenti karena Giano terbangun. Dilihatnya keadaan sekitar kamar yang masih gelap. Ketika bangun, ternyata Giano mengalami ketindihan. Kemudian dia berusaha doa dan terbangun lagi dalam keadaan tubuhnya sudah dibasahi oleh keringat karena ketindihan dan hasil mimpi buruknya tersebut. Setelah dia mengalami mimpi aneh dan ketindihan semalam itu, Giano paginya mulai beraktivitas seperti biasanya. Pada hari itu, Giano bertemu dengan kedua temannya yang hadir di dalam mimpi semalam, yaitu Keisha dan Tasya. Giano pun mengobrol dengan Keisha dan Tasya tersebut. Dia bertanya apakah mereka mengenal seseorang bernama Friska. Tanya Giano kepada Keisha dan Tasya. Keisha dan Tasya mengatakan bahwa Friska adalah senior mereka dan pernah tinggal di asrama. Malam pun tiba kembali. Sekarang adalah malam kedua Giano tidur mengenakan bantal tersebut. Tidak hanya sampai di malam kedua, tetapi hingga malam ketiga pun Giano merasa mengalami ketindihan dan mimpi buruk lagi. Ketindihan terjadi selama 3 hari berturut-turut. Namun hari ketiga itu menjadi puncak yang tidak akan bisa dilupakan oleh Giano. Dia mengalami kejadian horor pada malam tersebut di asrama. Ketika Giano mengalami ketindihan lagi pada malam itu, dia merasakan ada sesuatu yang menutup wajah dan matanya. Giano pun mencoba menyingkirkan benda tersebut dari wajahnya, tapi begitu kagetnya dia saat melihat ternyata ada uraian rambut yang menutupi wajahnya. Rambut tersebut berasal dari sosok wanita berpakaian serba putih dan berambut panjang yang dipercaya menyerupai kuntilanak. Sesosok wanita tersebut berambut panjang dan melayang tepas di atas Giano. Secara spontan, Giano langsung terbangun dan melompat dari kasurnya hingga bawah. Keesokan harinya, Giano menelepon ibunya dan mengatakan ingin pindah kamar karena melihat penampakan kuntilanak. Giano konsultasi dan bercerita kepada penjaga asrama tersebut atas apa yang dialami beberapa malam itu. Ia pun diajak berdoa oleh penjaga asrama. Setelah berdoa selesai, penjaga asrama bertanya kepadanya apakah dia menyimpan sesuatu benda yang bukan miliknya. Pada momen itu, Giano bingung dengan pertanyaan penjaga asrama dan menjawab tidak ada. Lalu penjaga asrama menyuruh Giano untuk berpikir dan mengingat-ingat dan mencari tahu apakah dia menyimpan benda yang dipinjam atau diambil dari seseorang yang bukan merupakan milik sendiri. Giano pun teringat bahwa dia meminjam bantal milik Rio yang diambilnya dari kasur Rio. Ternyata diketahui bantal yang Giano pinjam adalah bukan milik Rio, melainkan milik Friska karena ada tulisan di balik sarung bantal. Bantal tersebut diambil Rio dari ruang gudang penyimpanan dan belum sempat digunakan oleh Rio. Namun ternyata malah diambil Gio dan dialah orang pertama yang menggunakan bantal milik Friska tersebut. Bantal tersebut memiliki kisah kelam dari pemilik sebelumnya, yaitu Friska. Itulah alasan mengapa Giano mengalami ketindihan dan mimpi buruk setelah memakai bantal tersebut. Mungkin bantal tersebut barang kesayangannya Friska selama ia masih hidup dan tidak rela seseorang menggunakan seenaknya tanpa izin. Karena itu gangguan-gangguan pun selalu dialami Giano tiap malam ketika ia tidur menggunakan bantal itu. Alangkah baiknya sebelum kita menggunakan barang milik orang lain, biasakanlah
meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Terlebih kita tidak tahu asal barang itu memang milik temanmu atau malah milik orang lain yang sudah tidak ada, seperti yang dialami oleh Giano. Dan jangan lupa kembalikan kepada pemiliknya setelah selesai menggunakannya. Dan yang terpenting, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pemiliknya. Dan sekian cerita misteri diganggu kuntilanak di asrama Kulansir dari channel YouTube Nasi Jud. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu berkembangnya Gavita dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapat notifikasi update video terbaru dari aku. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan like dan share juga ke keluarga dan teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Sari Cecil Novita dan TikTok aku Cecil Novita Sari 4 untuk mengetahui aktivitasku sehari-hari. Beritahu aku pendapatmu di komentar tentang video kali ini, dan jika kalian mempunyai ide menarik untuk video-videoku selanjutnya, tulis di komentar. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih telah menyaksikan videoku hingga selesai. Aku Cecil, sampai jumpa di videoku selanjutnya, and see you. Berjudul diganggu setan, diganggu kuntilanak di asrama.